Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada bangsa Quraisy, sesungguhnya yang menguasai urusan Baitullah sebelum kalian adalah kabilah Hasm. Lalu mereka melalaikan kewajiban terhadap Baitullah dan merusak kehormatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Kemudian urusan Baitullah dikuasai oleh kabilah Jurhum, dan mereka pun melalaikan kewajiban terhadapnya dan merusak kehormatannya, hingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Maka janganlah kalian meremehkan urusannya, tetapi agungkanlah ia. Menurut para pakar sejarah, tatkala suku Jurhum melalaikan tugasnya terhadap Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka. Kemudian urusan Ka'bah setelah Khuza'ah dikuasai oleh Qusay bin Kilab, ia yang bertanggung jawab terhadap Ka'bah dan urusan kota Mekah. Kemudian jabatan ini dialihkan kepada anaknya Abu Dar, penanggung jawab Ka'bah, Daron An-Nadwah, dan pengibar bendera perang. Darun An-Nadwah, yang berarti balai pertemuan, adalah tempat penduduk Mekah memutuskan perkara dan tempat mereka bermusyawarah. Dan urusan menyediakan makanan dan minuman untuk jamaah haji diserahkan kepada anaknya yang lain yang bernama Abdul Manaf. Selanjutnya, jabatan penanggung jawab Ka'bah diserahkan kepada Abu Dar kepada anaknya Utsman. Jabatan ini selanjutnya diwariskan secara turun-menurun hingga akhirnya dipegang oleh Utsman bin Tolha. Utsman radhiyallahu an berkata, "Aku membuka pintu Ka'bah setiap hari Senin dan Kamis. Suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabatnya datang dan ingin masuk Ka'bah, tetapi aku mencegahnya, dan beliau menolakku dengan santun. Seraya berkata, 'Hai Utsman, suatu hari engkau akan melihat kunci Ka'bah itu berada di tanganku. Lalu aku berikan kepada orang yang aku kehendaki.' Aku berkata, di hari itu Quraisy menjadi binasa dan hina. Beliau berkata bahkan menjadi mulia. Lalu beliau masuk ke Ka'bah dan perkataannya tadi sangat menusuk jiwaku. Dan aku yakin bahwa apa yang diucapkannya itu akan terjadi. Kemudian aku ingin masuk Islam, tetapi kaumku sangat melarangku. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah melakukan umrah qadha, Allah Subhanahu wa taala mengubah hatiku dan memasukkan cahaya Islam ke dalam relung hatiku, dan aku sangat berkeinginan untuk mendatangi beliau. Tetapi beliau telah kembali ke Madinah. Kemudian diam-diam aku berangkat ke Madinah. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan Khalid bin Walid radhiyallahu an. Lalu kami beriringan. Di tengah jalan kami bertemu Amr bin As dan meneruskan perjalanan bersama hingga kami sampai di Madinah dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya aku menetap di Madinah bersama Nabi Muhammad SAW dan ikut dalam penaklukan kota Mekah. Setelah memasuki kota Mekah, beliau bersabda, 'Hai Utsman, berikanlah kepadaku kunci Ka'bah.' Lalu aku berikan kepadanya dan beliau pun mengambilnya dariku. Kemudian diserahkan lagi kepadaku seraya bersabda, 'Peganglah jabatan mengurus Ka'bah ini, wahai Bani Tolha, kekal selamanya. Dan siapa yang merampasnya dari kalian,
berarti mereka orang yang zalim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kunci Ka'bah dari Utsman, ia telah mengulurkan tangannya kepada beliau. Lalu Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi ayah dan ibuku, gabungkan jabatan urusan Ka'bah ini dan memberi minum jemaah haji kepadaku. Lalu Utsman radhiyallahu anhu menarik kembali tangannya, khawatir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Abbas radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kunci itu kepadaku. Dan Abbas radhiyallahu anhu mengulangi perkataannya, dan Utsman pun menahan tangannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kuncinya kepadaku jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu ia berkata, ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun mengambil kunci dan membuka Baitullah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam turun dengan membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu tetap memegang kunci Baitullah hingga ia wafat, dan kunci Ka'bah diserahkan kepada sepupunya Syaibah bin Utsman bin Abi Thalha. Selanjutnya jabatan penanggung jawab Ka'bah berada di tangan putra-putra Syaibah radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.